Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Bulur SHM Hakes. Pertama-tama saya masih ingin mengucapkan ya untuk mereka semua yang ada rekan-rekan relasi, para sahabat ya yang merayakan tahun baru Imlek, Kung Shivachai ya, mudah-mudahan di tahun kelinci akan lebih sehat, lebih bahagia, lebih sukses, dan semua dilancarkan. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kebahagiaan, kesehatan, dan kebaikan. Ya, nah pada malam hari ini saya ingin membahas mengenai sikap dari saya selaku kuasa hukum daripada para nasabah Wana Arta ya, para nasabah asuransi Wana Arta. Jadi seperti kita tahu bahwa Wana Arta katanya sudah berdasarkan ya, katanya mereka sudah ada LPS ya, sudah sirkuler juga, dan jadi di sini juga saya dapat kabar sudah ada juga tim likuidasinya ya. Nah jadi inilah yang ingin kami sampaikan ya. Tentu dari para nasabah sudah ada dugaan dan saya lihat adalah suatu ketidakpercayaan ya. Diduga hampir seluruh nasabah itu tidak percaya ya dengan bentukan tim ini. Karena begini, pada saat kita rapat di OJK pun sudah disepakati sebetulnya, di mana saya selaku kuasa hukum dari para nasabah sudah disepakati katanya kita bisa ikut masuk. Ya bahkan boleh lakukan audit. Ya ternyata kemudian diingkari. Nah kemudian sekarang timnya sendiri pun kita nggak tahu terdiri dari siapa, ya kan? Siapa saja yang bisa dipercaya oleh para nasabah, kan nggak ada dilibatkan. Kemudian proses likuidasi sendiri kita mau sampaikan ya. Coba kita pikir dengan logika. Ya likuidasi katanya dibentuk ya, tapi katanya asetnya sekarang 2,4T disita ya, disita oleh negara. Betul nggak? Nah, kemudian yang lain 15T diduga dibawa oleh ownernya. Kemudian katanya perusahaannya likuidasi ya. Kita pakai logika nih. Para nasabah disuruh berbondong-bondong mendaftar. Ya, mendaftar kepada tim likuidasi. Nanti tim likuidasi mengatakan nih udah selesai daftar. Diduga, saya nggak mau tuduh ya, diduga. Ya kan asetnya misalnya nih tinggal 300M ya. Misalnya ya, gedung juga kan ini kita seperti kita tahu ada di PT, ada salah satu PT yang sudah melakukan sita ya terhadap gedung Wana Arta kan begitu. Nah kemudian para nasabah disuruh daftar, di mana asetnya yang mau dibagikan rekeningnya nilainya juga nggak jelas. Nah kemudian apa yang mau dibagi dari perusahaan yang dilikuidasi seperti itu? Nah sekarang katanya tim likuidasi setelah melihat menemukan, wah ini katanya diduga diambil oleh ownernya dan sebagainya. Berarti apa yang dilakukan tim likuidasi? Kan sama juga harus lapor pidana dulu. Ya lapor pidana diproses dulu secara hukum. Makan waktunya itu berapa tahun? Ya kalau mau bikin gugatan perdata juga makan waktunya berapa tahun? Udah gitu nasabah katanya diminta untuk menyerahkan polisnya ya, aslinya lagi. Nah, terus kalau yang mau melakukan upaya hukum bagaimana dengan polis asli diserahkan? Padahal kalau kita lapor polisi juga, kepolisian seringkali minta pembuktian dengan yang asli. Gugat mau upaya hukum perdata atau apapun juga kan diminta dicek ya untuk polis asli. Nah ini yang kita juga mau sampaikan. Ya, apakah tim likuidator ini betul-betul ya dapat membantu menyelesaikan permasalahannya yang dialami oleh para nasabah dan bisa membalikan atau bisa menjamin uang nasabah akan kembali? Ya, nah kalau bisa berapa persen? Coba tim likuidator juga coba sampaikan, presentasikan berapa ya? Ya kalau bilangnya walau alam kita juga nggak tahu yang bisa diambil juga dan dilikuidasi nilainya pun nggak tahu berapa, kita juga tentu bingung ini bagaimana.
Ya perlu diketahui, ya saya sendiri juga ambil pendidikan sebagai likuidator ya. Gelar saya yang CLI itu adalah gelar untuk sebagai kita benar-benar ikut pendidikan untuk likuidator. Ya jadi untuk melikuidasi itu betul-betul tidak mudah. Ya, nah jadi di sini ini yang saya mau sampaikan. Ya jadi yang sekarang dibentuk tim likuidasi kan likuidasi dari perusahaannya, sementara asetnya sendiri sudah tidak jelas. Nah, apakah nasabah harus pasrah begitu dengan tim likuidasi ini? Nah, itu yang kita juga mau sampaikan. Apakah tim likuidasi juga bisa langsung ambil begitu saja? Ya kan, ambil secara paksa, tiba-tiba yang diduga diambil oleh owner diduga ya, memang perlu pembuktian, tapi saya selalu bilang diduga kuat atau siapapun yang mengambil. Nah, itu apakah bisa serta merta dengan spontan? Kan perlu pembuktian lagi, yang mana perlu lagi upaya hukum pidana perdata. Bukankah itu jadi lama? Nah, inilah yang saya sayangkan, kenapa tidak kita realistis dengan izin OJK. OJK sudah mencabut izinnya, udah diciu, artinya kan dia udah jadi kayak perusahaan biasa. Kan harusnya tidak ada larangan juga untuk lakukan PKPU atau mempilotkan perusahaan yang sudah cabut izinnya karena sudah tidak di bawah OJK lagi. Nah, sebenarnya menurut saya yang paling tepat itu memang kalau untuk khusus pembagiannya, kalau proses pidananya saya sepakat ya tetap harus diproses. Ya, dan saya tidak puas dengan proses penetapan tersangka yang sampai dengan saat ini. Ya. Jadi itu perlu dicek aliran dananya, diduga ke keluarga-keluarganya. Ya, contohnya Indra Kents saja itu diduga kan, ya kita lihat lah pacarnya juga bisa ya ditetapkan untuk turut serta atau jadi tersangka. Ya diduga kuat kalau ada aliran dana itu bisa ke situ. Nah sekarang mana harta keluarganya kan belum yang diduga untuk menerima aliran dana. Ini kan perlu pengembangan juga menurut saya, nggak bisa berhenti sampai di sini untuk penetapan sebagai tersangka ini. Dan tentu kita para nasabah ini saya serukan untuk persatuan dan kita perlu melakukan memviralkan ya, no viral no justice ya. Kalau perlu kita mohon perlindungan hukum ya, kita buat surat rame-rame baik ke Menko Polhukam, kepada Presiden Joko Widodo, kepada Bapak Kapolri ya, kepada Ketua MA ya, Badan Pengawas Mahkamah Agung ya. Kata semua, saya pikir kita perlu buat surat ya untuk penyelesaian perkara ini supaya betul-betul dapat diselesaikan dengan baik. Ya, nggak bisa kita tidak bersatu menurut saya. Maka saya menyerukan persatuan dan saya tetap mengajukan ya baik dilakukanlah secara kombinasi. Pidana saya sepakat dijalankan untuk Mana Arta ini supaya ada efek jera dan dihukum seberat-beratnya untuk pelakunya. Tapi di satu sisi tentu saya juga menyerukan untuk kita bersatu supaya kita juga mohon bantuan supaya menurut saya yang tepat adalah kita pilotkan. Karena kalau bisa dipilotkan, kurator yang ditunjuk adalah independen dan bisa dipercaya oleh para nasabah. Kurator pun kalau bekerja, kalau memang ada dugaan aset-aset itu masuk kepada diduga pribadi-pribadi ownernya, itu bisa dilakukan gugatan lain yang makan waktunya hanya 60 hari. Tidak seperti gugatan perdata yang perlu waktu bertahun-tahun. Ya jadi seharusnya bisa, kalau pilot itu ada keuntungannya ya, kurator yang ditunjuk bisa melakukan gugatan lain untuk segera menarik supaya yang aset itu milik perusahaan masuk kembali kepada budal pilot, yang mana nanti melalui penetapan hakim pengawas pun bisa segera dilakukan pembagian dan dia pun bisa melakukan perlawanan ya, dia pun bisa melakukan gugatan bahkan terhadap kejaksaan dan kalau dikabulkan lewat gugatan lain itu ya bisa jadi aset itu bisa kembali juga kepada budal pilot ya, ada bisa melakukan upaya hukum. Beda dengan likuidasi yang tadi saya sampaikan ya, selain diduga kita juga tentu nggak bisa begitu saja percaya dengan likuidasi atau likuidator yang ditunjuk ya oleh dan melakukan proses likuidasi ini. Likuidator yang ditunjuk ya ini kan tidak dengan ditunjuk melalui kesepakatan dengan para nasabah ya. Nah, ini yang kita ragukan kan begitu. Nah, tentu disinilah yang saya mau sampaikan. Kemudian cara bekerjanya pun juga tidak seefektif melalui jalur kepilotan.
Nah, ini yang kami sayangkan ya, maka kita perlu bantuan dari supaya pidananya diproses, dihukum seberat-beratnya para pelaku, pembagiannya melalui jalur mekanisme kepeditan. Menurut saya itu yang tepat. Bahkan jaksa pun seharusnya demi kepentingan umum, kita bisa lihat di undang-undang kepeditan juga bisa mengajukan permohonan pilot ya. Nah ini kan sudah menyangkut masyarakat besar ya, dan kami juga mohon, kami juga sedang berusaha terus untuk melakukan upaya hukum ini. Kami mohon dukungan dari para nasabah semua. Terima kasih, salam hormat ya. Seandainya ada ucapan dan kata-kata atau perbuatan serta tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.